Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat planter, semoga Anda sehat selalu. Saya saat ini berada di daerah pohon sawit yang juga cukup tinggi ya. Umurnya sudah 28 tahun, sudah mau direplanting tahun depan. Jadi kebetulan ini terserang hama ulat api. Kemarin sudah dilakukan pengendalian dengan cara fogging, namun karena tanamannya tinggi, asapnya tidak bisa mencapai ke tajuk daun secara efektif sehingga ada sebagian ulat yang tidak mati. Jadi secara spot-spot setelah disensus masih tersisa ulat-ulat yang belum mati, sehingga harus cari solusi lain. Solusi yang kami lakukan adalah pengendalian dengan cara terang injection. Bagaimana terang injection prosedurnya? Silahkan, ini dalam rangka berbagi, silahkan ikuti video berikut ini secara lengkap. Jangan lupa subscribe. Ini adalah bahan dan alat yang dipergunakan. Pertama adalah bor, bisa pakai bor elektrik yang pakai casan gini, bisa juga pakai bor listrik. Tapi harus membawa genset kecil ke lapangan seperti itu. Ini lebih bagus, tenaganya cukup kuat. Lalu kita juga memerlukan injektornya. Ini injektornya manual, kita pakai yang volume 60 cc. Lalu bahan kimianya kita menggunakan merek dagang Decis ya. Jangan lupa juga bawa tanah liat yang sudah dibulat-bulatkan untuk penutup nantinya. Baik teman-teman, kita sedang mempraktekkan pengeboran buat terang injection. Jadi posisi bornya itu tidak harus tinggi sekian, disesuaikan dengan yang melakukan pengeboran dengan orangnya. Diambil enaknya. Jadi enaknya setinggi berapa? Di situ, ya situ. Kemudian arah bornya miring agak ke bawah supaya nanti insektisidanya tidak tumpah. Oke, silahkan Pak. Cukup. Infusnya 10 cc satu sisi. Oke, stop. 10 cc di sebelah lagi. Lanjutkan dengan penutupan lubang setelah dimasukkan. Ya, bagus, nutupnya sampai betul-betul lengket sini. Karena kalau gagal tutupnya ini sempat lepas, nanti akan gagal, tidak berfungsi. Racun yang kita masukkan terdorong oleh air di jaringan silem dan akan tumpah keluar. Udah cukup. Begini, kalau cuaca bagus seperti ini, nanti siang jam 2 sudah mati ulatnya dan sudah rontok jatuh. Teman-teman, mari kita lihat hasilnya pada siang ini. Ini yang sudah berjatuhan, masih dapat bergerak tapi sudah keracunan ini. Pada akhirnya sebentar lagi mati ini. Ini yang sudah dikumpulkan, bagian besar sudah mati. Jadi kuncinya agar berhasil terang injection itu yang pertama adalah konsentrasinya harus sesuai yang dibutuhkan, 20 cc per pokok sawit. Kemudian penutupan lubang ada cara lain selain tanah liat. Ada orang menggunakan campuran lem dengan serbuk gergaji dan sebagainya. Itu silahkan saja Anda berkreasi. Yang jelas harus rapat, tidak boleh bocor. Kalau bocor itu akan terjadi tekanan air kapiler ya dari jaringan silem mendorong larutan insektisida ini untuk bocor keluar, tidak ke atas ke arah daun, sehingga terang injection gagal. Jadi sekali lagi kuncinya ada di penutupan lubang. Ini hasilnya. Ulat sudah mati ya. Di sana juga banyak. Baik teman-teman, saya ajak sejenak untuk mengulas
plus minus dari kegiatan pengendalian ulat api dengan cara terang injection ini ya. Oke, yang pertama kelebihannya adalah kegiatan ini tidak mengganggu serangga lain seperti musuh alami, serangga penyerbuk, dan satwa lainnya tetap hidup. Kemudian kelebihan lainnya dapat dilakukan secara selektif pada tanaman yang terserang saja maksudnya. Jadi tanaman bisa dipilih-pilih, yang tidak terserang tidak perlu dikendalikan dengan cara ini. Kemudian mengatasi tanaman yang memiliki kendala ya. Pohon tua yang sudah tinggi itu sulit di fogging maupun dikendalikan dengan penyemprotan mist blower. Ini bisa mengatasi kalau terang injection ini. Selain itu juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah prosesnya lambat ya, karena dari satu pohon ke pohon lain. Kelemahan berikutnya adalah biayanya mahal, sudah pasti. Setiap pohon memerlukan 20 cc insektisida. Ditambah lagi jumlah HK yang digunakan banyak. Karena kemampuan per HK juga terbatas kan. Selain itu hanya efektif beberapa jam setelah aplikasi. Jadi untuk ulat yang memakan daun beberapa jam setelah aplikasi dia akan mati. Sementara ulat yang tidak memakan daun pada beberapa jam setelah aplikasi dia tidak mati. Nah, setelah itu racun yang kita injeksikan itu akan menguap bersamaan dengan proses transpirasi ya. Kandungan di dalam tanaman itu makin lama makin berkurang, dan jika sisa ulat yang tidak mati tadi masih ada, maka selanjutnya tidak akan mati, masih tetap hidup. Itu kelemahannya. Terima kasih Anda telah mengikuti channel ini dan menonton video secara lengkap. Semoga membawa manfaat. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, likes, tekan tombol lonceng, dan berbagi dengan teman-teman lain yang memerlukan. Sampai jumpa di tutorial mendatang.